Itu yang Ini novelnya, ya, penasaran. Tahajud Cinta di Kota New York, dan ternyata dari ini terbit tahun 2013 sampai sekarang masih banyak yang pengen baca gitu ya. Paling laku kayaknya deh. Gitu. Sempat nongkrong di bestseller, dan karena pernah nongkrong di bestseller akhirnya jadi menarik minat MD Pictures untuk mereka pengen mengangkat ini menjadi film gitu. Seneng banget ya. Mohon doanya ya supaya benar terjadi ya. Siapa tuh diajak ke New York kan lumayan. Ada yang mau ikut nggak? Mau? Gratis. Jadi dari situ tadinya aku pikir oh ternyata nggak sesulit itu kok. Kalau yang penting Islamnya itu kita ada sentuhan Islaminya, tapi tetap yang bisa dibaca oleh semua orang. Bahkan yang non muslim pun ada yang baca juga gitu, dan mereka nggak masalah gitu, nggak merasa tersinggung atau apa gitu, karena tetap walaupun ceritanya Islami tapi mengedepankan toleransi gitu, toleransi beragama gitu. Dan gara-gara itu akhirnya jadi keterusan gitu. Tapi dan gara-gara ini juga, gara-gara novel ini, jadi ini termasuk buat aku fenomenal banget karena banyak rezekinya. Gara-gara ini juga akhirnya bisa nembus Gramedia gitu. Jadi pas ketika aku ke Gramedia, aku kasih ke editornya, saya nulis ini gitu. Terus orang editor saya itu dia baca, terus dia suka, terus dia minta saya bikin lanjutannya gini. Hatiku memilihmu. Terus masih berlanjut rezekinya ya. Gara-gara ini terus bikin ini juga yang Merindu Cahaya The Amstel, ini juga Islami juga. Terus sampai akhirnya nanti latar belakang kenapa ada ini ya. Ada yang Around the World with Love. Ya, itu nanti kita itu lagi. Tapi ini aku masih penasaran, Mbak. Ini Tahajud Cinta di Kota New York. Ini kan baru bilang belum pernah ke New York ya. Nah, itu di sini aku baca review-reviewnya pembaca itu udah suka banget loh. Soalnya walaupun settingnya New York, tapi nggak terkesan cuma tempelan, dan di sini tuh nilai Islamnya itu kental. Aku penasaran banget. Ini Mbak Arum ini proses kreatifnya gimana ya kok bisa nulis setting New York kayak gitu? Ya, jadi waktu itu aku nulis setting New York itu pertama karena emang aku suka si New York itu. Waktu itu sebenarnya ada dua pilihan. Jadi bos penerbitnya itu minta aku nulis pokoknya kisah tentang seorang cowok bule, percintaannya sama perempuan Indonesia muslimah gitu. Settingnya boleh milih mau di Paris atau di New York, dan aku milih New York karena aku suka banget gitu kalau ngeliat film-film Hollywood yang settingnya New York tuh kayaknya menarik gitu. Dulu aku suka banget film Home Alone, Lost in New York. Jadi itu salah satu cara aku belajar untuk bikin settingnya itu. Aku nonton itu berkali-kali sampai tahu Central Park tuh kayak gitu. Terus New York kayak gitu, gedung-gedungnya begitu. Terus kayak film-film lainnya lah aku nonton semua film-film Hollywood yang settingnya New York gitu. Terus Times Square kayak seperti itu. Jadi selain aku baca artikel tentang New York, aku juga nonton. Jadi aku bisa memvisualisasikan gitu suasana Central Park seperti apa, kalau misalnya bersalju seperti apa, saljunya memutih, pokoknya semua itu jadi membantu untuk menggambarkan, mendefinisikan suasana New York di novel ini. Jadi walaupun nggak perlu kesana karena hobi berkhayal dan makin jago berkhayal. Jadi ketika nonton itu ngebayangin New York kayak gini nih, terus Central Park tuh seperti ini gitu. Ya udah kita tuangin aja dalam kata-kata ke novelnya. Dan mudah-mudahan nanti beneran bisa ke New York. Amin. Oh ya, buat yang penasaran ya, ini novel Tahajud nih, kalau kalian ke Indomaret, kalian lihat di rak buku itu nanti kalian cari pasti ada ini. Aku juga penasaran, aku juga pengen beli kok. Pengen. Iya, aku nyari-nyari saya di penerbit itu di toko buku Gramedia itu kan udah kosong, ternyata mereka ya dia dipindah ke Indomaret, emang jadi lebih gampang kita. Nggak tahu kenapa dia dipindah, mungkin masa kontraknya habis atau mungkin dia murid pindahan baru, saya nggak ngerti. Tapi itu sih alasannya karena kalau kata penerbit Z itu jangkauannya lebih luas, karena kan ke berbagai daerah di Indonesia Indomaret itu ada. Kalau Gramedia belum tentu ada ya kan. Iya. Benar. Dan lagi jauh juga kan Gramet kota-kota aja. Kayak teman-teman yang di Aceh gitu tuh misalnya nggak ada Gramedia, jadi ada yang suka kirim email atau apa ke aku kan, saya pengen banget beli baca Tahajud Cinta tapi di sini nggak ada Gramedia. Coba deh ke Indomaret.
ada di Indomaret gitu. Nah, Jadi itu buat yang di sini ya, kalau Gramedia yang jauh, Gramedianya udah nggak ada stoknya, pesen sebulan, 2 bulan, 3 bulan PHP kan ya, langsung aja ke Indomaret ya, di Indomaret ada gitu ya. Nanti saya juga mau nyari kok. Nah, itu aja untuk Tahajud Cinta Kota New York. Dan dulu ini Mbak Arum ini kan nyinggung masalah login Adelaide itu ya. iya. Itu ternyata itu emang proyeknya Gramedia loh. Jadi judulnya apa? Around World with Love ya Mbak ya. Nah itu juga di sini bisa tolong nggak Mbak Arumi kasih penjelasan tentang seri itu? Ya, jadi waktu itu karena gara-gara Tahajud Cinta ini, terus aku jadi bikin ini dan ini sama-sama ya, bertema religi. Jadi ceritanya Gramedia itu kan selama ini kesannya itu penerbit sekuler ya. Iya. Jadi editornya sendiri yang bilang bahwa mereka tuh ngerasa bahwa dianggap sebagai penerbit sekuler yang nggak pro Muslim gitu atau gimana gitu. Tapi mereka ternyata enggak, mereka pengen tetap mengakomodir keinginan umat Muslim untuk membaca buku-buku Islami. Jadi mereka sengaja menerbitkan novel-novel Islami gitu. Dan kemudian melihat aku tulisanku cocok, mereka makanya memberi aku kesempatan untuk nulis cerita Islami dan diterbitkan oleh Gramedia. Ada beberapa penulis sebenarnya yang dipilih oleh Gramedia untuk menulis novel Islami ini, sampai akhirnya dalam editorku itu ada 4 penulis. Terus kemudian kami berembuk gitu gimana caranya supaya novel Islami ini bisa lebih dilihat lagi oleh pengunjung toko buku gitu, karena kan pasti persentase novel Islami dengan novel umum itu lebih sedikit ya, biar gimana kan. Jadi gimana supaya bisa menarik minat pembaca gitu. Akhirnya kami punya ide untuk bikin seri dengan benang merah yang sama. Itu ya, serinya itu adalah Around the World with Love. Jadi intinya adalah tentang ngajak pembaca jalan-jalan ke berbagai kota di dunia sambil belajar Islam di sana gimana gitu. Karena kan kita selama ini taunya Islam di Indonesia kayak gini ya. Tapi Islam di Adelaide kayak seperti apa sih, di Sydney seperti apa gitu kan. Terus ada lagi novel-novel teman-teman yang lain di Auckland seperti apa, di Edinburgh seperti apa, di Paris seperti apa gitu. Jadi dari membaca novel ini kita bisa ngebayangin bahwa ternyata Islam itu bisa ada di mana aja, dan mungkin ada sedikit kebiasaan yang berbeda dengan kita, tapi semuanya sama gitu kan, mengajarkan kedamaian Islam gitu kan. Jadi intinya itu gitu kan. Dan kita dapat berita-berita, maksudnya kisah-kisah itu dari teman-teman yang ada yang tinggal di sana. Jadi ternyata kita ngedapetin, wah ternyata seru juga ya pengalaman dan kisah-kisah Muslim yang ada di negara-negara yang mungkin minoritas Muslimnya gitu. Tapi bagaimana perjuangan mereka harus berjuang lebih keras lagi dibanding kita. Kalau di sini kan enak gitu kan, masjid banyak, mau sholat gampang gitu kan. Kalau di sana kan tantangannya lebih berat gitu. Nah itu yang supaya kita mengajak pembaca supaya pikiran kita lebih terbuka lagi gitu. Nah itu tadi kan tentang Around the World with Love ya. Makanya kalau kalian penasaran, Islam di sana Australia itu ternyata beda banget sama di sini loh. Kalau di sini dengerin azan aja udah biasa ya. Coba di sana. Pokoknya kalau penasaran boleh deh baca Love in Adelaide. Nanti kalian bakal nyari betapa bersyukurnya kita itu ya dilahirkan Islam di Indonesia. Makanya kata Indonesia sekarang lagi rame begitu-begitu, tapi ya alhamdulillah kita sholat masih yang azan banyak, kita tahu waktu sholat, temen jamaah banyak. Coba kalau di sana tuh nyari masjid aja susah loh. Nanti kalian penasaran boleh baca Love in Adelaide, nanti kalian jalan-jalan beneran ke Australia. Dan itu tadi sekilas ya Around the World with Love. Berikutnya aku juga penasaran nih Mbak, kenapa sih kok milih setting Adelaide juga? Terus ini pesan yang ingin disampaikan pembaca apa aja? Jadi asal mulanya kenapa Adelaide? Kebetulan aku punya teman yang tinggal di sana, orang sana gitu. Jadi kebetulan bukan teman, belum pernah ketemu sih, cuma chattingan aja gitu, kenalan via Facebook atau apa. Terus dia itu orang Australia keturunan aborigin. Terus aku sering ngedenger cerita dia gimana susahnya jadi orang Australia keturunan aborigin. Padahal orang aborigin itu kan penduduk asli Australia ya. Tapi ternyata mereka tuh ibaratnya menjadi seperti warga kelas 2 di tanah mereka sendiri. Jadi dia cerita bagaimana susahnya sering masih mendapatkan sikap diskriminatif dari orang-orang kulit putih, yang warga Australia yang dari kulit putih gitu kan. Padahal orang dia itu
lebih mirip kulit putih, lebih mirip bule gitu karena genetik bulenya lebih besar. Jadi dia ibunya orang Jerman, bapaknya orang aborigin. Waktu dia nggak bilang kalau dia tuh separuh aborigin, saya nggak tahu gitu kalau dia tuh ternyata keturunan aborigin. Dia yang bilang, kamu tahu nggak saya itu keturunan aborigin. Hah? Kok nggak kelihatan ya gitu kan? Tapi walaupun dia kelihatan lebih bule gitu, tapi tetap aja orang sana itu menganggap dia tuh keturunan aborigin gitu. Dan itu susah banget buat mereka untuk bisa menjadi setara sama yang kulit putih asli. Dan dari situ aku tertarik banget sama kisahnya dia, dan disitulah yang aku masalah itu yang aku angkat di Love in Adelaide ini. Jadi ceritanya ada tokoh namanya Nell Wilkins, dia itu separuh aborigin keturunan Jerman gitu, dan dia sering menghadapi diskriminatif dari dari warga Australia yang asli kulit putih. Terus dia ketemu dengan Aleska yang si tadi itu yang baru datang ke Adelaide karena ikut ibunya yang menikah lagi dengan warga Australia. Dan dia melihat bagaimana Aleska itu bilang kalau dalam Islam itu semua manusia setara. Nggak ada tuh yang misalnya orang Negro lebih rendah atau orang aborigin lebih rendah atau orang Asia lebih rendah, semuanya sama karena Allah itu melihat manusia dari semua kan yang Allah yang ciptain. Allah yang menciptakan kan, dia mau orangnya jadi kayak orang Indonesia, orang Asia, orang aborigin, orang apa itu kan semuanya Allah menciptakan. Tapi kan yang dinilai oleh Allah kan adalah karakter masing-masing, dan itu adalah tergantung pribadi masing-masing kan kalau masalah karakter. Iya. Jadi itu yang aku ingin angkat, kisah tentang itu dan bagaimana si Nell ini akhirnya sadar bahwa oh ternyata Islam gitu ya, iya gitu, jadi tertarik gitu kan. Terus selain itu juga ada kisah keluarga juga, bagaimana dia sebagai anak yang ditinggal bapaknya udah dari kecil kan, jadi dia harus berjuang lebih berat gitu hidup cuma bersama ibunya, sampai akhirnya dia terbiasa hidup cuma berdua ibunya, atau ibunya menikah lagi, dia sempat yang nggak rela gitu kan, harus berbagi kasih apalagi ada saudaranya juga ya Mbak ya. Udah gitu dia harus beradaptasi dengan saudara tirinya yang satu jutek banget gitu kan.